balik lagi nih sama saya Elsa Carendra Putri di J Talk Show. Hari ini kita bakal meliput salah satu pengamen yang ada di Pesanggerahan, yaitu Kanata Reza. Kalian tahu gak sih Kanata Reza itu siapa? Kalau kalian mau tahu, ayo ikut kita. Lupakan dia, biarkan aku tadi ruang hati yang tertutup lama. Oh iya, jika kau masih menerima, biarkan kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku, takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus tapi ku tahu dia akan terjadi, wajar apa adanya. Kalau lanjut TV, itu ada Kanata sama Kauki loh. Yuk kita samperin. Selamat siang Kak. Siang Kanata. Oh, iya. Halo. Boleh bincang-bincang sebentar ya Kak? Ya kawan JTV, sekarang di samping saya sudah ada Kanata sama Kauki nih. Ayo kita wawancara mereka. Kita mulai dari Kanata dulu aja kali ya. Oke, Kanata bisa ceritain nggak sih sedikit aja, kan kakak kata orang Bangka Belitung nih. Iya. Kok tiba-tiba bisa sampai ke Ciputat Kak? Kenapa ya? Sebenarnya kalau diceritain itu panjang banget. Ada waktunya nih buat cerita. Iya, nggak apa-apa, cerita aja. Ya jadi tahun 2010 kan aku lulus tuh. Iya. Enggak, aku lulus tahun 2008, cuman aku niat kuliah itu tahun 2010. Jadi aku pengen kuliah di IKJ. Terus karena aku kuliahnya sendiri, baik dari segi biaya, dari segi tinggal dan segala macamnya lah. Jadi aku pas mau masuk ke IKJ itu ternyata uang aku nggak cukup. Karena waktu itu di IKJ sekitar 24 juta, sementara aku pegang uang itu sekitar 11-an juta. Itu hasil dari kerjaku 2 tahun buat kuliah itu. Nah, di tengah kebimbangan aku di situ, akhirnya aku ketemu sama teman aku, anak Bangka juga. Terus aku sharing sama dia. Dia bilang, kenapa nggak kuliah di sini aja, di dekat Ciputat, di UMJ. Gitu. Jurusan yang kamu ambil aja agroteknologi pertanian. Karena kan sekarang ini jarang banget tuh anak-anak muda yang pengen ngambil jurusan yang apa ya, kayak pertanian, kedokteran hewan, perikanan, itu kan jarang banget. Yang ada sekarang ini orang-orang lebih memilih seperti ekonomi, hukum, dan sebagainya. Nah, aku ngelihat peluang di situ. Jadi aku pikir ya udahlah, seni kan aku bisa belajar di lain. Nah, ini untuk kuliah aku buat backupan aku ketika amit-amit nanti aku nggak bisa meneruskan karir aku di musik, aku punya backupan di di akademik aku, itu aku ambil pertanian. Nah, jadilah aku kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, ngajar di Ciputat kan, itu ceritanya. Tapi kalau mau dipaparin lagi tuh panjang banget. Ya, terus kenapa sih, kan kakak sekarang masih mahasiswa atau udah lulus atau gimana? Gimana?
Statusnya apa? Statusnya. Iya, statusnya. sih sebenarnya masih mahasiswa, cuman Nah. Badi? Enggak. seharusnya aku udah lulus. Oh, Tapi karena ya maklum lah. hmm. Musik kan tahu kan. Skalanya banyak ya. Karena banyak jadi Kesempatannya banyak. aku harus kayak gitu. Oke. Terus kenapa sih kakak mau ngamen di pesanggerahan kayak gini? Emang tujuan kakak ngamen selama ini tuh buat apa? Nah ini kalau dipaparin juga panjang lagi nih. Iya, nggak apa-apa kak. Jadi karena aku tinggalnya di daerah Ciputat, gitu, karena aku ngekosnya di sini kan daerah sini, terus aku ngeliat ada tempat buat di tempat dimana aku bisa nyalurin hobi aku. Itu yang pertama kenapa aku ngamen, karena aku ya minimal aku bisa nyalurin hobi aku, terus melatih mental aku. Yang kedua karena emang aku di sini yang ngerantau gitu kan ya, aku emang sebenarnya emang hidupnya itu dari ngamen ini sendiri buat segala macam, buat kuliah, buat kosan segala macem lah, buat sampai buat minyak rambut segala macam. Seperti itu ya. Iya. Terus selain ngamen di pesanggerahan ini, biasanya kakak ngamen di mana aja? Oh banyak banget. Kalau ngamen nggak formalnya nih ya, kayak ngamen ini aku ngamen di Sanggerahan, di UIN, di kampus aku UMJ, terus di Mustopo juga kedokteran gigi, terus di Unpam juga. Kadang-kadang sekali aku di bus. Cuman untuk yang formal ya banyak ya Kre ya. Formal itu ngamen kan artinya bukan cuma ngamen kayak gini kan, ngamen artinya bermusik, menghibur. Kalau untuk yang formal aku TVRI, terus seminar-seminar, event-event pensi, kayak gitu, wedding segala macam. Oh gitu. Terus biasa kalau ngamen di pesanggerahan nih, biasa sekali jalan tuh penghasilannya berapa sih kak? Wah, ini tolong disensor nanti ya. Iya. Pas aku sebutin tolong ditutin ya. Iya. Pasti Nggak juga pasti sih. sebenarnya. Oh nggak pasti. Nggak pasti, kadang kalau rame ya. Iya. Tapi kira-kira Tergantung sekitar mahasiswanya berapa? sebenarnya. Ya tergantung mahasiswanya, kalau mahasiswa baik ya. Kalau dinominalin ya, aku sih sebenarnya nggak ngoyo ya, maksudnya target aku sih sebenarnya sehari itu bisa dapat cepet udah 100.000 ya, 100.000. Kadang bisa melebihi itu, ya patoklah 100.000 lah. Cuma sehari aku bisa lumayan dapat tuh, Kak. 100.000. Lumayan, tapi pengeluaran juga lumayan. Dari situ aku bisa bisa Beli minyak wangi. nah itu buat kebutuhan kecil. Yang penting aku bisa nyambungin hidup aku, bisa kuliah dengan uang aku sendiri, bisa hidup di sini dengan uang aku sendiri, dan bisa membantu teman-teman aku yang mungkin kurang beruntung dari aku. Oh gitu. Terus nih, selain kakak ngamen, biasanya tuh sehari-harinya tuh kakak ngapain aja sih? Aku selain ngamen ya, apa ya kira? Ya paling event-event sih. Maksudnya ngamen juga sih, jatuhnya ngejob ngamen juga sih. Oh. Karena ngamen di sini aku artikan bukan hanya aku berjalan menghibur orang yang lagi makan, tapi ngamen di sini aku lebih mengartikan itu aku perform menghibur orang, mencari pundi-pundi rupiah, melanjutkan hidup gitu. Wah. Paling aku kalau nggak ngamen di sini, paling aku ngamen di tempat lain, ngamen yang lebih formal gitu, reguler. Tempat lain paling aku sekali mencoba menyelesaikan apa yang seharusnya aku selesaikan, skripsi segala macam itu. Nah, terus nih kawan JTV kan dengar-dengar nih Kanata udah punya fans club nih ya. Namanya Sahabat Nata ya. Nah, itu sejak kapan sih Kak adanya? Untuk pastinya kapan waktunya sih aku kurang tahu ya. Sebenarnya tiba-tiba muncul aja. Oh, tiba-tiba muncul. Itu orang-orang Sahabat Nata itu orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Aku bilang orang-orang yang luar biasa karena mereka nggak berhenti buat support aku, buat bisa terus ya doain, support, buat terus terus survive di mimpi aku yang kebanyakan orang pikir ini impossible, nggak mungkin bisa diwujudkan, tapi aku masih tetap yakin kalau aku bisa mewujudkan mimpi aku sebagai seorang penyanyi profesional. Dan kehadiran Sahabat Nata itu sendiri sedikit banyak membantu aku, mensupport aku buat menuju mimpi aku itu. Wah, seru juga nih ya kawan JTV. Oke Kak, terus selanjutnya aku mau nanya nih sama Kak Uki. Nah, apa sih, coba deh ceritain ke kawan JTV singkatnya tuh gimana pas ketemu sama Kanata? Pertama kali tuh Langsung jatuh cinta ya? jadi awalnya juga ketemu bukan pas ngamen. Pas ngamen jadi kita punya perkumpulan musisi-musisi. Kebetulan kita lagi di Ciputat, Tangerang Selatan, jadi kita punya komunitas musisi Ciputat gitu. Akhirnya teman ngubungin, Ki, lu kan gitaris nih gitu kan, lu kan gitaris, bisa bantuin gue nggak buat
ngiringin penyanyi siapa gitu, penyanyi solo ada, siapa namanya, Nata namanya, yang mana gitu, coba lihat aja di YouTube, ada kok dia gitu kan. Iya. Gitu, coba cari aja. Oke, yaudah kapan bisa ketemu? Oke, besok bisa ketemu. Oke, kalian ketemu. Akhirnya ketemulah sama Nata ini. Waktu itu gitu. kebetulan waktu itu mau manggung di mana? Di Pensi Nusantara. Terus tapi sebenarnya kakak tuh pas ketemu pertama kali sama Kanata tuh apa gimana? Kanata tuh orangnya gimana atau terus seneng nggak sih kalau misalnya ngamen sama Kanata ini ngiringin gitar sama Kanata? Waktu itu jauh belum ngamen, jadi cuman Tunggu ngomong jelek-jelek tentang gua. Gua potong nih. jadi sebelum ikut sering dia ngamen tuh justru sering ngiringin buat dia perform Oh Jadi gitu. manggung gitu. Ya pertama kali ketemu ya, wah ini penyanyi baru nih kayaknya, baru ngeliat gitu kan. Boleh juga sih gitu, boleh juga. Oke lah kita jalan bareng buat isi acara gitu. Terus nih kan dengar-dengar nih Kak Uki ini ngamen juga nih, bukan ngamen, main jadi gitaris juga nih di Ya, salah main satu gitar lah. band. Itu namanya band Paris Band ya kak ya? Paris Band. Nah itu ceritanya gimana bisa gabung sama Paris Band? Awalnya, ini awal cerita dari Paris Band. Iya. Kalau Paris Band sendiri emang udah band aku yang lama ya, Oh, udah gitu. lama juga, udah lumayan 3 tahunan lah. Jadi, udah punya single juga, udah punya manajemen juga, jadi sekarang juga tetap jalan. Jadi sembari jalan sama band, jadi aku juga bisa main gitar sama yang lain, main gitar sama lain. Jadi Side tetap job lah ya. bermain gitar lah gitu. Side job lah ya. Ya bisa diselain side job. Ya emang pekerjaannya main gitar gitu. Oh, oke. Main gitar Oke nih kak, terus buat Kanata sama Kak Uki nih, aku pengen nanya apa sih seneng sedihnya jadi pengamen tuh apa? suka dukanya gitu Iya ya. suka dukanya. Uki dulu. Karena dia kan baru ikut aku kan. Iya dari Kak Uki deh. Aku pengen denger juga nih. ikut Nata ngamen-ngamen tuh belum lama juga ya, belum beberapa bulan lah, karena emang diajak sama dia gitu ya. Awalnya ikut senang gitu apa, emang dasarnya emang senang buat menghibur orang. Kita juga emang hobi main musik, apalagi kalau misalnya senangnya nih ya, kalau senangnya tuh kalau kita menghibur tuh suka ada apa sih namanya, yang dihibur tuh kayaknya senang ikut nyanyi juga, atau dia nge-request juga, atau dia antusias kayaknya dia respect gitu, atau senang lah gitu. Paling itu yang kita buat benar-benar rasa puas itu ya, senangnya ya. Dukanya? Dukanya Belum ada ya, udah dulu. ada lah, pasti ada. Ya panas-panasan, laparan. Kita waktu itu nggak pernah punya duit sama sekali, akhir bulan kan. Akhir bulan Banyak pengeluaran. punya duit nih, ngamen yuk, ayo ngamen gitu. Udah nggak begitu pas ngamen, sepi habis itu udah ya pokoknya Zong lah Zong. pokoknya gitu. Jadi ya nikmatin aja gitu, ketika nggak kemana gitu. Tapi pernah gak sih kak diusir gitu atau dicaci maki gitu? Oh, ya pernah ya. Itu kalau aku ya, suka dukanya itu. Ada tulisannya, ada tulisan pengamen dilarang ngamen. Iya kan suka ada kayak gitu. Jadi kalau aku Tetep ngotot ya. suka dukanya sih hampir sama kayak Uki, cuman aku lebih ekstrim dari dia karena aku kan duluan ngamen kan di sini gitu kan. Tapi dia sebenarnya juga sebelum aku udah pernah ngamen juga sama temen-temennya. Tapi kalau aku sukanya itu ya itu bener kata dia, ketika kita nyanyi ya sebenarnya bukan ini ya, bukan sombong atau gimana ya, buat dari kepuasan kita tuh sebenarnya bukan diukur dari materi yang kita dapat sebenarnya, bukan. Ketika kita bernyanyi, kita menghibur orang terhibur, itu menjadi satu reward yang lebih dari sekedar uang ya. Karena bagi kita uang tuh bisa cari di mana aja, tapi ketika kita bernyanyi, kita menyampaikan emosi kita dalam bernyanyi, orang passion gitu orang gitu dapat gitu, orang nerima dengan senang hati, dan itu menjadi suatu apa ya, kesenangan yang luar biasa buat kita, kesenangan luar biasa, apalagi sampai dia ya kan request, apalagi sampai dia minta foto dong kak gitu kan. Luar biasa, aku sukanya sampai gitu. dia ingat suka kita pas besok ketemu lagi, Iya, dia betul. ingat kita, kayaknya kita senang gitu. Itu menjadi satu kesenangan ya. Untuk duka sih itu pernah dulu kejadian pertama kali ngamen, aku pernah dilemparin sama panci. Iya pernah. Aku nggak tahu tuh kenapa. Itu ngamen di mana? Adalah satu tempat yang nggak perlu disebutkan, pokoknya daerah Pesanggerahan. Aku pernah dilemparin. Itu ya, kuliah Pesanggerahan. Aku pernah dilemparin panci. Aku nggak tahu, mungkin dia lagi ada masalah. Padahal di situ yang datang tuh pada minta tambah keren waktu itu, pada minta kak lagi tambah kak. Tiba-tiba dia lagi nyuci langsung dibatin. Kalian ini pengamen ini pergi kayak gitu. Terus langsung pergi? Itu mental aku belum kuat waktu itu, aku baru pertama kali ngamen, aku sedih banget sih sumpah. Sampai pengen nangis rasanya. Habis dari situ aku malamnya aku langsung makan di tempat itu, aku beli apa yang paling mahal di situ, aku begitu sih dukanya.
Terus pernah juga di waktu ngamen disamperin sama pengamen yang Lain, lama gitu, dan aku digituin gitu. Terus pernah di ini juga pernah dipalak sama pengamen itu. Jadi satu kesedihan, tapi ya nggak apa-apa, dengan adanya itu aku jadi lebih kuat lagi, aku lebih strong lagi buat jalanin ini. Terus terakhir nih Kak, buat planning ke depan kakak berdua ini apa sih? Apa mau tetap jadi pengamen? Apa mau ke produser nih? Siapa tahu nih kan bisa terkenal. Aku masih tetap akan mengamen. Kembali ke awal apa yang aku bilang, arti ngamen buat aku itu ya nggak cuma ngamen di sini, nggak. Aku tetap pengen ngamen. Planning ke depannya jadi musisi yang pengamen terkenal intinya. Pengamen yang terkenal nggak cuma di Ciputat, di seluruh Indonesia kalau perlu. Kalau bisa gue internasional kayak. Ya, kita juga minta doanya buat sahabat JTV semuanya, buat kalian semua. Mudah-mudahan apa yang menjadi mimpi kami berdua bisa terrealisasi. Dan jangan lupa buat teman-teman boleh lihat single terbaru aku. Wah, udah ada single terbarunya nih. Iya, enggak apa-apa. Boleh di YouTube itu search aja Nata Reza judul Stop. Boleh dilihat itu. Mudah-mudahan suka semuanya. Amin. Sukses ya buat kalian berdua ya. Terima kasih banyak Kakak buat waktunya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ya kawan JTV, begitulah wawancara kami dengan Kanata dengan Kauki. Mungkin selanjutnya kita bakal ngeliput kakak berdua ini buat ngamen bareng sama kita. Gimana? Boleh Kak? Boleh. Oke. Kalau misalnya kalian mau tetap bersama kita, ayo ikutin kita. Uangnya nggak dibagikan. Lupakan dia, biarkan aku hadir. Ruangan dia tertutup lama. Kau masih ragu untuk menerima. Biarkan hati kecil bicara, karena ku yakin ada saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus melalui 1000 tahun. Biarkanlah terjadi, wajar apa ada. Mana nih kawan JTV? Seru kan kamu bareng sama Kanata dan Kauki? Terima kasih kawan JTV untuk waktunya dan sampai jumpa. Hai, Tahu Nata Reza gak? tahu Siapa sih dia? mahasiswa FTB yang ini sering keliling pasanggrahan. Nggak bisa bilang ngamen sih, tapi hasilnya itu katanya bukan buat dia, hasilnya buat anak yang kurang mampu. Terus dia tuh seringnya tuh kalau keliling pasanggrahan tuh ada Jumat tuh buat temennya berdua bawa gitar. Cakep deh. Oke. Ah? Oke, udah. Udah. Makasih Kak. Kenal Nata Reza gak? Nata Reza tahu. Siapa sih Nata Reza? Nata Reza itu pengamen di Pesanggrahan di depan kantin Pelangi. Oh gitu. Makasih ya. Ya, sama.